Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wayang, salam cermin kehidupan. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam acara Wayang dan Dakwah, sebuah ruang dialog. 1 jam ke depan akan saya temani Anda untuk menyaksikan pertunjukan wayang yang dilanjutkan dengan dialog, kisah-kisah wayang yang dikupas dalam tinjauan budaya dan juga agama. Seperti biasa, kita akan berdialog dengan tamu-tamu yang hadir pada kesempatan hari ini. Spesial sekali hari ini, tokoh yang akan kita kupas, yang akan kita bedah adalah Semar. Sedikit saya cuplik, saya sempat berembuk dengan Ki Dalang Ki Sri Susilo. Semar, ungkapan yang sangat terkenal, begegek kugek mel-mel sadulito, atau begegek kugek sadulito mel-mel. Kurang lebih kalau diartikan secara bebas, yang diam bergeraklah, meski sedikit terimalah. Ini tentang harus terus bergerak dan tentang rasa syukur. Nanti kita akan bahas bersama tamu-tamu kita. Tamu kita yang pertama, beliau adalah Wakil Rois Syuriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor, Kiai Haji Ahmad Ikrom. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Yai? Alhamdulillah. Terima kasih sehat. sudah hadir lagi di Wayang dan Dakwah. Alhamdulillah, sama-sama. Pemirsa, tamu kita yang kedua, beliau adalah dosen di Universitas Krishna Dwipayana, Ki Haji Sutomo. Apa kabar Pak Tomo? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tomo. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan obrolan dengan tamu-tamu kita, tapi sebelum itu, marilah kita saksikan sebuah sajian yang telah digarap oleh Ki Sri Susilo, sebuah sajian pakliran padat dengan lakon Semar Mbangun Jiwo. Selamat menyaksikan. Langening kalayan agrar pandamun cara tinonur kekoneng ya mas saya sorem sorot hetan padang Ingkang puspitorum kasiliring samirana mbre Nyai Samyaji wonten ingkang dawuh Koko Prabu Ndorowati
ampun ngantos kaget Yayi sawan kula dumateng negari Ngamarta menika estunipun badhe ngampil pusaka Jamus Kalimasada karana menapa negari Ndarawati nampi welaing Bathara Ndarawati nembe ke Taman Pagebluk Mayangkara kathah sakit esuk lara sore temekaning pati sore lara esuk temekaning praluya bencana alam temempu wonten negari Ndarawati maneka warni kados to lindhu gonjengaken bumi negari Ndarawati lemah sami longsor banjir bandhang maneka warni menika bebendu menapa iki diparingaken dhateng Ratu Ndarawati Prabu Kresna lah negari menika saged kaya jati jahe temane mala menawi negari menika dipun tumbali pusaka Ngamarta pusaka Jamus Kalimasada mila kula ngampil pusaka Jamus Kalimasada kinaya tumbal wadah negari Ndarawati para depandam sumuluh hamadhang jroning pasarean wenane wadana remo ngalingan hangrangan sang tiamana hangkung sangat tiamana hangkung sumungkem guling sang kakung rarapa wawe mane manurun padwarunte Sinuwun. Yo Panakawan ing Gamatrana Wigatyapa cekaos gandeng menika wektune nggih oyak-oyakan ngoten. Kula menika dipun utus kalih kakene Semar. Bilih kula kenen ngampil pusaka Jamus Kalimasada. Wedha menika Jamus Kalimasada badhe kula boyong dumateng Karang Kadempel. Badhe kula aturaken kan kakene Semar. Kodho muntap lirik netap supaya yasene cocok mawingo Petro anyen dangu kowe iki arep ngambil pusaka Jamus Kalimasada kuwi derajat pangkatmu ki apa kowe mung batur ketibak 29 kowe dapuramu ora kena ngambil pusaka Jamus Kalimasada labuhane Kakang Semar Tuan negara Ngamarta ki labuh apa? Beda karo Kresna. Labuh marang negara Ngamarta bola bali. Semar ki labuh apa? Ora kena ngambil pusaka Jamus Kalimasada. Mangke rumiyin. Mangke rumiyin. Nek panjenengan ngendikan bab nggon labuh. Labuh menika sampun dados kewajibane menungso urip. Lho, tulung tinulung menika sampun dados kewajibane wong urip kados kula panjenengan iki. Lah, sing apik niku nek sampeyan meweh yen sampeyan tetulung, sampeyan niku sedekah, ulungna tangan tengen, tangan kiwa aja weruh, ulungna tangan kiwa, tangan tengen aja ngerti. Lah niki sing apik ngeten iki. Ampun kok sampeyan niku nek wewe mang kandak-kandak karo sapa-sapa mboten dipun tampi karo sega urip. Nek
sampeyan niku sedekah rasa grenengan, mendel kemawon Gusti Allah niku ngerti. Oh kae kulino sedekah, kae kulino weweh. Ngoten niku pun ngertos Gusti Allah niku. Pamer ngoten niku napa? Den dilem menawi won sampeyan niku. Yen kitab suci sampun nyerangaken, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha. Lho cetha niki. Kula niku nggih kiai kok ngoten. Hei wong sing padha iman. Nek kowe sedekah ki ora usah mbok rasa grenengan. Lho, ngoten niku. Lah ndara kula Pandhawa niku labuh wonten negari Mandura, nggih pun nate. Lho, lakon apa? Para Pandhawa labuh negara Mandura iki lakon apa? Lho, elek enten mriki sampeyan niku nek dilabuhi wong ora kelingan nek labuh mangke ketok-ketoke. Lah jaman lampan Kongsa Dujago, kapan lakon Kongsa Dujago iki kapan? Jengben nek mayang ten mriki mulih kula lakoni. Lho ngoten. Sing didulu sanes bangsane kewan nanging menungso, sawung saking Sengkapura Surati Mantra dipun pejahi Kandara Kula Bratasena. Nek nuwun sewu Ndara Werkudara mboten nanti cita kali Petruk, Truk, aku tau dadi jago negara Mandura dereng. Lho sing dilabuhi kok Prabu Mandura nek nata Ndarawati durung, sampeyan mboten kemutan. Jaman sampeyan badhe dawuh kan Dewi Ayu Jempawati. Ndara Kula Permati laput wonten hari Ndarawati, ya mung pisan kuwi ping kalih. Sampeyan badhe dawuh Dewi Rukmini, Ndara Kula nggih labuh wonten negari Ndarawati. Ya mung ping pindho ping 3 sampeyan dawuh kan Dewi Setyabama Ndara Kula Permati labet wonten negari Ndarawati ya mung ping 3 ping 50 sampeyan gropi wonten Bekasi lho kula kalih bakon dados hasilipun dados sampun wong samangsa Gusti kula para Pandhawa labuh wonten negari Ndarawati labuh wonten negari Mandura kranjingan kowe apa sekecap peti sekecap ayo bali ora kembali coba takon dosa takon iki margaring patimu kowe ha kowe bali ora 20 petra wong ketimbang 29 wong Semar ki kok ketimbang 29 iki arep ngopo kok anesu ora aku mau nggone kene kok tanda iki kok mang metu njaba krutuki watu ndase sampeyan wong kono kawan sami mangsa plestu ngambil pusaka monggo kula aturi nampi Koko Prabu tanah samar pamoring sukma sinukmaya winakya ing ngasapi sinimpen ateleng ing kalbu pambukaning warana nalana saking niap layaping ngaluyum pindha pecating supena kados pundi Yai Prabu? Inggih, dipun pasaken kemawon dumateng Gusti Kang Akarya Jagat. Kresna. Lah kok mboten pamit? Inggih, mboten menapa-menapa. Koko Prabu. Kodrat menika sampun dados garising Gusti Kang Akarya Jagat. Menawi pusaka menika badhe wangsul dumateng negari Ngamarta, sewu dalan badhe wangsul dumateng negari Ngamarta. Kagiat jroning Makassar, praptanipun nata Ndarawati. Kowe teko kene meneh apa? Lho, kula wau dereng mriki lho. Lah kowe tak gawa pusaka to. Seksine sinten? Setyaki. Wonten dawuh. Aku teko kene Setyaki. Dereng. Dereng dugi mriki, seksine kula. Sampeyan niku wonten apa niku? Lho, dadi Kresna sing dhisik mu dudu sadi sanes Koko Prabu. Lah dalah kelangan pusaka.
Sido mawur-wurahan tengerane ngajurit wong kang maguru bangsa tetek kaya butula mura pandriting turong gesti enten menapa sinuwun ngamarta kelangan pusaka lelakon iki tak pasahi Kakang Semar sing ngerti mung Kakang Semar inggih kula badhe gugat dhateng kayangan mangerteni apa sih dikarepake Semar ngadhep ana ngarsane ngulur. Ah nggih. Hastabrata kudu kok cekel. Hastabrata cacah 8 kuwi pimpinan. Ah niki wedale kirang gangsal menit ora apa-apa. Siji watak bumi pimpinan kudu di watak tetek tatak lan tanggon. Inggih kaping kalihipun watak geni. Pimpinan kudu bisa mbrasta marang tumindak angkara murka. Kaping tiganipun ya kuwi watak angin, angin ora bakal goroh, sing goroh ki menungsa. Angin nggawa gondo arum tetep arum, nggawa gondo bacin tetep bacin kuwi angin. Ha inggih. Lajeng sanes-sanesipun watak Surya watak srengenge tegese srengenge kuwi mau adil. Sorote srengenge marang bumi ora bedak-bedakake. Iki nggon legok, nggon pagunungan, nggon jurang kabeh kena sorote srengenge ya kaya sing disifat adil. Lajeng watak mendung tegese pimpinan kuwi katone medeni nanging sejatine nguripi karo mendung ndadekke udan. Lah lajeng malih pimpinan kudu duwe watak kaya bulan. Bulan kae bisa gawe padang nanging padange bulan ora ndadekake panas. Iki sing diarani Hastabrata Semar. Badhe dumateng Marcapada iya Nayantaka padhang ing Jagatraya ki Ismaya bisa madhangake Jagatraya lara apa wae aja nganti ana temempuh ing alam donya sebelahan nganggo sabune jagat Semar. Ah nggih nuwun pamit. Semar ngejawanta asri rengganing gunung tertaning balumbang maneng sekarat jinambangan wong pepak ingkang sari-sari wong kaya taman arkaca yaning putri mandili kaya taman Harkasaka yaning putri mandili kowe sing nggo pusaka
Bereke ora, nanti kok berek aja takon dosa apa dikira Semar, ora ngerti karo kowe. Ya Kakak Semarmu saka tak balekake aku tak bali marang Gandang Mangure ya Kakak. Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah. Baru saja kita saksikan penampilan Ki Sri Susilo, Semar Membangun Jiwa. Menarik sekali. Saya tertarik pada sesuatu yang dikisahkan di awal adegan. Ketika ada kerepotan, kepentingan, kebutuhan, sementara itu dialami oleh pihak-pihak yang sebenarnya satu gerbong. Lalu ada kebutuhan untuk meminjam Jamus Kalimosodo, Mas Ria. Lalu kemudian di antara pihak ini semacam mengajukan proposal, masing-masing saling mengungkit soal jasa dan pengabdian. Nah ini menarik sekali. Satu gerbong memiliki kebutuhan akan hal yang sama, tapi kemudian terjadi semacam perseteruan, lalu saling mengungkit jasa masing-masing. Nah yang ingin saya tanyakan sebelum nanti ke Pak Tomo dan Yai Ikrom, ke Mas Sri Susilo. Sebenarnya soal pengabdian atau labuhan itu seperti apa? Karena toh masing-masing ada pada posisinya, maksudnya ada yang berkedudukan tinggi, ada yang rakyat jelata seperti Ponokawan, tapi ada yang seperti Kresno, meskipun tadi Kresno Malian ya, tapi gambaran labuhan itu seperti apa, Mas Ri? Gini, kalau Piwulan Semar sama Ponokawan, tadi Ponokawan bilang, labu rasa diketok-ketok tadi gitu. Iya. Yang bagus itu kan orang sodako, orang weweh itu uno tangan kok jorok, yang bagus loh. Ya masih ada, kebanyakan yo duwe pamrih. Kebanyakan loh menurut saya. Nah harus sebagai rakyat seperti Ponokawan kan sebagai rakyat. Kan pejabat-pejabatnya ya tadi. Saya pikir itu kalau ada kebutuhan yang di atas, rakyat itu seperti godong salam. Seperti daun salam. Oh iya. Daun salam itu kalau bumbu masak dapur maksudnya. Oh, masak kan digoleki toh. Oh iya. Ini mateng. Harus ada kalau waktu mau masak. Salam. Tapi kalau sudah mateng, jangannya sudah mateng, sayurnya. Oh iya, biasanya salamnya dibuang. Oh iya. Ini yo piwulang Semar gitu loh. Di wayang gitu Semar. Nah makanya yang baik itu merasa diketok-ketok seperti Baladewa. Oh itu lho Kresna tahu labuh ngene. Ayo Petruk kan bantah. Pandhawa wis tahu labuh karo negara Mandura, tapi kan enggak dikelihatan. Iya. Mau satu jago, ya ta Mas? Iya. Labuhnya besar sekali itu. Tapi Brekudara kan jiwanya satria. Jadi enggak mau kok saya bilang, "Oh, aku tahu labuh." Enggak mungkin. Pandhawa gitu enggak mungkin. Itu ya dimaksud. Berarti muaranya soal sebenarnya kemurnian, pengabdian, ketulusan, keikhlasan itu. Iya, Mas Ri. Nanti kita lanjut, Mas Ri. Saya akan ke Pak Tomo dulu. Yang menarik lagi, kan Puntadewa sebagai seorang raja kan cerdas ya, bukan cuma cerdas, juga sinung waskita menurut pengendika panjenengan tadi. Nah, ketika ada kebutuhan yang sama, butuh Jamus Kalimosodo yang datang Kresna sebagai orang besar dan
rakyat jelata dalam hal ini Petruk dan Bagong. Kenapa dikasihnya kok ke Kresna? Ini semacam kenapa yang dibela kok yang justru orang besar ini, bukan misalnya Ponokawan. Kira-kira ada apa di balik itu? Dari pandangan Pak Tomo, pasti ada sesuatu di sana. Terima kasih, Pak. Sebagaimana menjadi kenyataan bahwa Ki Dalang itu memberikan suatu tuntunan lewat tuntunan. Ada dua hal dari kami yang bisa sebagai penikmat budaya, seni budaya, Adegan Puntadewa itu sendiri dan Adegan Semar sendiri. Adegan Puntadewa sebagai suatu pimpinan mendahulukan siapa yang pertama kali sebagai tamunya, itu penghormatan. Kemudian ada suatu hal, suatu keikhlasan, itu nanti akan menimbulkan suatu manfaat yang tinggi. Karena kalau sesuatu diberikan kepada petinggi, biasanya petinggi itu memiliki suatu pasukan yang banyak, atau bawahan yang banyak, iya. Jadi mungkin memberikan manfaat. Nah, kemudian kalau tadi diberikan kepada yang lebih rendah karena sudah biasa, pemikirannya di situ. Nah, tapi itu sebetulnya juga tahu. Tapi karena penghormatan dan keikhlasan, itulah yang akan mendapatkan rahmat daripada ilahi. Itu dari yang adegan pertama. Pak Tomo, apakah dalam hal ini berarti Puntadewa sebenarnya sudah bisa memandang jauh ke depan sehingga ketika menyerahkan Jamu Kalimosodo tidak ke Ponokawan tapi ke Kresna, sesungguhnya memang sudah ada yang diketahui bahwa kelak akan begini-begini. Apakah seperti itu? Benar. Itu karena pimpinan saya kira juga tidak bodoh. Pimpinan akan tidak analisa. Nah, itulah Sanggit Ki Dalang. Nanti karena dalang itu kan juga dalang sejati, juga sejati ini dalang. Nah, itulah nanti yang akan terakhir yang untuk mengisi cerita supaya nanti berbentuk sesuatu cerita. Tapi ada satu lagi yang ini dari dalang satu. Bagaimana? Ya, Adegan daripada Semar tadi, kan dia didatangi oleh petinggi untuk membuktikan bahwa data yang sebenarnya, informasi yang sebenarnya itu ada pada masyarakat umum. Termasuk akan mencari ilmu-ilmu yang sebenarnya itu ya di masyarakat itu, karena kalau sampai di atasan, sampai di atas itu kan sudah merupakan suatu informasi yang untuk pengambilan keputusan secara umum. Tapi aslinya bagaimana? Ya itu, ya masyarakat itu bagaikan sumur. Kalau didatangi ya itu aslinya di situ. Ada kita tambahkan contoh yang diberikan oleh Ki Dalang tadi. Masyarakat itu memberikan yang terbaik. Maka suruh membedakan antara tebakan wit sing adikih wite ning adakah woy ning adikih wite. Adikih artinya lemah, adakah besar. Masyarakat kecil itu lemah, tapi memberikan sesuatu yang besar. Contohnya semangka. Iya. Terus adakah wite, adikih woy beringin. Dia besar, hanya bisa ngayomi tapi tidak memberikan ketentraman makanan. Nah, di situlah yang bisa kita ambil dari Ki Dalang tadi. Ini, sehingga apakah itu merupakan ini, ya itu tentu berhubungan juga untuk peribadatan. Iya. Karena yang saya tangkap dari yang disampaikan Pak Tomo bahwa ternyata kebijakan adanya di atas tapi kebenaran adanya di bawah. Ini menarik sekali. Nanti akan saya tanyakan juga kepada Yai, ini hubungannya dengan tuntunan Islam seperti apa, karena ini bangun jiwa, pembangunan ke dalam itu seperti apa. Nanti kita lanjutkan ini di segmen berikutnya. Mungkin pemirsa, obrolan kami saya kira makin menarik dan semoga ini akan bermanfaat, tapi kita harus jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Wayang dan Dakwah.
Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Yai Ikrom. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tomo tentang sesuatu, realita-realita yang terjadi di antara pemimpin dan rakyat, termasuk kebijakan dan kebenaran. Tapi yang dimuarakan oleh Ki Dalang tadi soal bangun jiwa atau membangun batin. Kalau dalam tuntunan seperti apa? Harus dimulai dari mana dan sebenarnya seperti apa tuntunannya, Yai? Ya. Terima kasih. Sebenarnya di materi ini itu sangat menarik, terutama tentang Kalimosodo. Jimat Kalimosodo. Jimat Kalimosodo. Iya. Gimana ya? Jadi jimat Kalimosodo ini sebenarnya memang harus dimiliki oleh semua orang. Tidak boleh hanya penguasa atau hanya rakyat jelata. Karena hakikatnya kalimat sodo itu adalah kalimat syahadat. Nah, ya, jadi semua orang harus bersyahadat. Nah, inti dari syahadat itu mengakui la ilaha illallah, artinya apa? La ma'buda illallah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada dan seterusnya. Dan seterusnya. Seterusnya. Tidak ada yang bisa memberikan kesehatan kecuali Allah. Maka kebijakan-kebijakan itu tidak boleh seorang penguasa hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Misalnya kita melihat kebijakan hari ini sudah lumayan bagus ya. Bagaimana pemerintah memberikan ekonomi kreatif kepada warga semuanya. Nah, ini saya kira pejabat-pejabat yang mestinya ikut tentang kebijakan ini dilakukan dengan benar. Menaruh Kalimosodo ini dengan benar. Bahwa rezeki yang memberikan Allah. Jangan sampai ada yang diambil sepotong pun. Nah, disitulah Kalimosodo ini penting untuk semuanya. Nah, di sini ada pelajaran yang sangat menarik bagi saya terutama, bahwa melalui ini kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita jalani di dalam kehidupan ini semuanya datangnya dari Allah. Nah, Kalimosodo ini tidak boleh menjadi seremonialnya orang tertentu. Maka kalau ada kegiatan kan seringnya ada seremonial, foto-foto. Iya. Esensinya kadang nggak sampai. Nah, Kalimosodo itu adalah esensi dari kita hidup ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ma'budu illallah, la quwata illallah. Bahwa kita ini tidak punya kekuatan memberikan kebijakan kecuali atas izin Allah. Maka karena atas izin Allah dalam tuntunan Islam itu, tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Bahwa semua kebijakan pemerintah itu harus mengikuti kemaslahatan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Tomo tadi, kemaslahatan itu adalah objektif masyarakat. Jadi bukan kebijakan tertentu yang diambil oleh orang tertentu. Nah, tapi kita tahu objektivitasnya bahwa ini justru yang lebih membutuhkan. Disinilah pentingnya jimat Kalimosodo itu. Jimat Kalimosodo. Sehingga dimanapun posisi, baik sebagai umaro, maksudnya pemimpin dan yang dipimpin tahu tugas dan tahu batas, tahu kewajiban masing-masing. Nah, begitu. Akan mempertanggungjawabkan itu karena betul. Begitu ya. Nah, memang orang caper itu di mana-mana. Iya. Itu ya di mana-mana. Saya ikut begitu kira-kira. Saya ikut. Mana bagiannya? Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Dalang saya kira penting itu. Bahwa kita membantu memperjuangkan kemaslahatan itu harus benar-benar dari hati. Karena ketulusan ini penting. Jadi jangan sampai kita memperjuangkan sesuatu karena ingin dihargai dengan sesuatu yang duniawi, yang harganya jauh di bawah standar. Nah, yang standarnya ya Kalimosodo. Iya. Nah, jadi kita ini di dalam kehidupan penting segala sesuatu merujuk dari untuk Kalimosodo ini. Itu sebagai dasar pertama untuk memulai. Dasar dan kita kembali ke sana juga nanti. Iya. Nah, jadi Kalimosodo ini nggak boleh dilepas. Mau yang bagian
dalangnya, mau yang bagian pengrawit ya iya, semuanya. pengrawit gitu. Saya tertarik tadi Yai waktu menyinggung soal bagaimana soal kemaslahatan tadi, bagaimana kemudian mengangkat derajat tadi yang ekonomi kreatif. Jadi ingat guyonan sudah agak lama ini memang. Tapi dulu itu ada guyonan begini, orang gede dikasih proyek, orang kecil dikasih santunan. Itu guyonan khas pesantren waktu itu. Itu cerita masa itulah ya. Dan saya kira ini penting ya menjadi pelajaran bahwa jangan sampai orang yang menengah ke bawah itu hanya kesannya dikasih santunan, bantuan disuruh ngantri berjam-jam. Tapi giliran orang besar dikasihnya proyek. Yang bisa keuntungannya jauh lebih besar. Nah, kenapa kita tidak berpikir misalnya, saya kira sudah mulai ya di pemerintahan hari ini. Semoga selanjutnya juga begitu berlanjut. Jadi yang orang kecil ini juga dipikirkan dong proyeknya itu apa proyeknya, bukan sekedar santunan. Nah, ini saya kira menjadi pelajaran menarik biar yang miskin tidak semakin miskin, yang kaya makin kaya. Gitu kira-kira. Siap. Mas Ri. Nah, berkaitan dengan itu tadi. Ini apa namanya? Likailadulatam bainal agniya. Jadi kekayaan itu biar agar tidak hanya muter kepada orang kaya-kaya saja. Nah, kalau kita hidup ini sama-sama ya terpenuhi kebutuhannya, kita jauh lebih nyaman loh, Pak. Jadi kalau tetangga kita sama-sama punya motor semuanya, sama-sama punya mobil semuanya, mau ditaruh di luar rumah itu nggak kepikiran ada maling. Iya. Jadi lebih enak itu. Terkait dengan tadi soal kemaslahatan, bagaimana yang kuat membantu yang lemah. Bukan berarti pewayangan lemah, tapi kan ada tatanan-tatanan birokrasi atau pemerintahan yang juga melindungi kebudayaan. Menurut Mas Ri, untuk urusan pedalangan, ya sekarang ini di masa pandemi memang ya. Tapi untuk selanjutnya, sesungguhnya kaitannya dengan kebijakan pemerintah, pedalangan kita atau pewayangan kita itu butuh apa ya Mas Ri kira-kira? Gini, karena dunia waktu ini ya, nek wong tua mbiyen ngandake kono pagebluk gitu, pagebluk. Sebagai saya rakyat dan sebagai saya hidup seniman, penghidupan saya kan sejak kecil seniman Mas. Jadi penghasilan selain seniman nggak ada. Terus kebijakan pemerintah waktu ini ya sudah tidak dapat izin mau pindah lebih. Saya yakin bahwa pemerintah itu menjaga rakyatnya. Saya yakin, 1000 yakin gitu. Jadi nggak 100 yakin tapi 1000 yakin. Nggak ada pemerintah kok armites rakyat iki ora eneng. Ya, ini keyakinan saya. Pasti nanti pasti pentas. Tapi dengan dibuka pelan-pelan gitu. Karena anak sekolah kan yang belum dibuka waktu ini. Nah, kalau anak sekolah itu sudah dibuka, saya kira pemerintah nanti pasti akan membuka seniman. Nek carane ini genep 5 tahun seniman mati no. Ini bisa terjadi toh Mas. Betul. Makanya tadi Semar itu ngadep Sang Hyang Menang. Di situ ada Astobroto. Nah, di Astobroto 8 itu kalau orang Jawa kan pimpinan harus watak bumi, watak srengenge. Itu kan yang bawah 4, yang di atas kan 4. Nah, seperti ngendikane Pak Kiai tadi ya betul. Ini Pak Kiai tadi saya salut sama Pak Kiai. Udah gitu Mas Nana. Terima kasih Mas Ri. Kenapa saya bertanya begitu? Karena entah kecil entah besar, karena peran kesenian kemudian juga ikut dalam hal pembangunan batin tadi kan yang digulawentah rasane, sehingga kesenian juga ikut berperan di sana. Matur nuwun Mas Ri. Pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi, tapi kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa, masih di Wayang dan Dakwah. Kita masih punya sedikit waktu. Saya akan ke Pak Tomo. Singkat Pak Tomo, makna penting dari lakon
Semar Bangun Jiwa ini? Ada dua hal yang bisa kita petik, bahwa dengan membangun jiwanya itu semua fasilitas itu bisa digunakan sebagaimana mestinya, sehingga sesuai dengan aturan yang ada atau penggunaan yang ada. Yang kedua, setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluar. Contoh, keluar daripada kidalang, pandemi tidak bisa, tapi ada ilmu baru yang datang dari situ, bisa menyelenggarakan pagelaran secara virtual yang tadinya belum ada. Ada solusi. Jadi setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Saya serahkan Pak Kiai aja. Pak Yai, Yai Ikram silakan. Dari pagelaran pentas malam ini itu ada hal yang sangat menarik yang justru harus menjadi perhatian kita semuanya. Yang pertama adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi setiap orang mestinya ketika mendengarkan kalimat sodo itu hatinya harus tergetar. Hatinya harus betul-betul rasa suka. Ketika orang ingin mengimplementasikan kebijakan, hatinya juga betul-betul karena Allah. Ketika orang ingin mengerjakan kebijakan, kan ada yang mengeluarkan kebijakan, ada yang mengerjakan kebijakan. Itu harus wajilat qulubuhum. Harus dengan ketulusan, dengan hati yang penuh sukacita. Kenapa? Karena di situ ada kebijakan yang diperintahkan oleh Allah. Pemerintah dalam hal ini adalah as-sultan zillullah fil ard ya'wi ilaihi kullal madlum, bahwa pemerintahan bukan hanya presiden ya, tapi semuanya aparatur pemerintahan itu termasuk sampai tingkatan RT itu zillullah fil ard, orang yang bisa dipercaya oleh Allah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat. Nah, disitulah cara mengerjakannya harus dengan wajilat qulubuhum. Jadi dengan hati yang penuh sukacita. Jadi tidak hanya karena wah ini mengerjakan ini nanti dapatnya gaji sekian. Kalau gaji itu nggak ada seberapanya. Tapi kalau kita ini sudah penuh dengan keyakinan menjalankan sesuatu, kita kerjakan di sini dalam rangka juga niat mahabbah kepada Allah, insya Allah rezeki itu min haitsu la yahtasib. Nah, rezeki pasti ada. Meskipun pandemi kata yang disampaikan Pak Tomo, meskipun pemerintah sekarang masih menghimbau agar tidak melakukan kegiatan kerumunan yang banyak, bisa dengan virtual. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai diperbolehkan dengan catatan broadcast ya. Dan ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena menjauhkan mafsadat itu jauh lebih utama daripada menjalankan kebaikan. Ya. Ini juga bagian prinsip Pak di dalam Islam itu. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira membahayakan, lebih baik kita mengerjakan melindungi dulu daripada melakukan kebaikan yang lain. Karena menjauhkan dari hal yang membahayakan bagian dari kebaikan itu sendiri. Iya. Nah, ini bagian dari bangun jiwa. Bangun jiwa itu tadi. Nah. Ya, terima kasih. Ya. Ya Ikram, Pak Tomo, terima kasih telah hadir di Wayang dan Dakwah. Semoga diskusi kita ya ingin sangat sederhana tapi mudah-mudahan manfaat. Amin, amin. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Pemirsa, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Semar Bangun Jiwa. Sesungguhnya yang bisa saya serap kemudian adalah usaha tak kenal lelah untuk mengenali, menyeimbangkan antara lahir dan batin. Usaha yang tidak kenal lelah untuk menyikapi segala masalah, untuk menemukan solusi tetap dalam keadaan seimbang. Mungkin kalau kita menyimak Albert Einstein, kehidupan seperti orang menaiki sepeda, agar tidak jatuh kita harus terus mengayuh. Tapi manusia bisa jatuh. Kalau kita jatuh sesekali, ya Paulo Coelho bilang, rahasia kehidupan adalah jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Demikian. Pemirsa, kita telah sampai pada penghujung acara edisi kali ini. Terima kasih atas segala perhatian.
saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kita tutup dengan penampilan Ki Sri Susilo dalam melakon Semar Bangun Jiwo. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan samar pamoreng sukma sinopaya winang sepi sinimpen atalane kamu pangbukaning warono talen saking sakene playabe ngaluyung Semar niku ampun dipun sawang wujud tata lair. Kulakoni wujude Semar ora berjanji niku kulakoni nggih. Kula suwun panjenengan sedaya para nalindra lan satriyane panembating praja satra negari. Dahar atur kula bilih bebener menika mboten mapan wonten katuranggane raga menika mboten. Nadyan tindakaken